One China policy. 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 Be bound by one China policy. Halo semuanya, terima kasih telah meluangkan waktunya. Kesempatan kali ini kita akan berbicara soal Taiwan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hubungan antara pemerintah Beijing dan juga Taipei kembali memanas pasca pemilihan Presiden Republik Tiongkok atau yang kita kenal sebagai Taiwan 2024 lalu berhasil dimenangkan oleh kandidat dari Partai Progresif Demokrat. William Lai Ching-te sebagai presiden terpilih memenangkan kontestasi dengan perolehan suara 5 juta suara dari 14 juta suara atau 40% dari total pemilih keseluruhan. Republik Rakyat Tiongkok atau Cina kemudian meningkatkan tekanan dalam tanda kutip kepada Taiwan sebagai respons terhadap menangnya Lai Ching-te pada kontestasi politik 2024. Cina beberapa kali menggelar latihan militer di sekeliling Taiwan sebagai bentuk tekanan terhadap sikap yang dianggap separatis. Penekanan ini dilakukan karena Cina enggan mengakui kedaulatan Taiwan. Sedangkan presiden dari Partai Progresif Demokrat yang baru terpilih ini dalam pidato inaugurasinya ingin Taiwan menjadi negara berdaulat. Sekali lagi, ia ingin Taiwan ini menjadi negara yang berdaulat. Lantas, ketegangan geopolitik sekaligus ancaman bagi keamanan Taiwan sekarang ini mungkin tidak akan separah itu seandainya dahulu presiden Taiwan yang terpilih adalah Hou Yu-ih dari Partai Kuomintang. Apabila Lai Ching-te menggagas bahwa demokrasi Taiwan hanya dapat diperoleh sepenuhnya melalui kemerdekaan, Hou Yu-ih lebih mementingkan perdamaian di atas peperangan. Bahkan ia membingkai kampanye politiknya dengan narasi bahwa apabila Partai Progresif Demokrat yang menang, maka akan terjadi peperangan. Hou Yu-ih menentang upaya kemerdekaan Taiwan yang progresif, namun tidak ingin tenggelam dalam narasi satu negara, dua sistem seperti yang terjadi di Hong Kong. Idealisme ini tentunya tidak terlepas dari sejarah Partai Kuomintang yang dahulu memperjuangkan kemerdekaan Tiongkok dari penjajahan dan imperialisme Jepang. Karena dahulu kala pada tahun 1937 Partai Komunis yang sekarang menguasai daratan Cina berkoalisi dengan Partai Kuomintang yang nasionalis dalam rangka melawan serangan negeri matahari terbit. Hadirnya musuh bersama di daratan Tiongkok mampu menegosiasikan berhentinya perjuangan kelas yang dilakukan oleh Partai Komunis. Partai Komunis yang proletar. Mereka melawan Partai Kuomintang yang dianggap sebagai partai yang berisi para borjuis, pemilik tanah. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Partai Komunis menguasai sebagian besar wilayah Tiongkok, sedangkan Partai Kuomintang membentuk pemerintahannya sendiri di pulau yang kita ketahui sekarang sebagai Taiwan. Pemerintah komunis melakukan segala cara seperti penggunaan militer dan propaganda nasional maupun internasional untuk kembali membebaskan wilayah Taiwan dari pemerintahan Kuomintang yang dianggap tidak sah
dan dikuasai oleh para borjuis, penguasa tanah, dan pemilik alat produksi. Setidaknya hingga 2 Desember 1957, lebih tepatnya di Konferensi Asia Afrika di Bandung, Perdana Menteri Cina pada saat itu akhirnya bersedia untuk tidak memperlakukan Taiwan dengan cara kekerasan. Namun penggunaan militer akan tetap dilakukan. Sekali lagi, akan tetap dilakukan apabila tidak memungkinkan. Lantas, tekanan Amerika Serikat yang memberikan bantuan, baik itu pendanaan maupun militer, bagi Taiwan mempengaruhi tindakan Cina pada waktu itu. Namun, tekanan Amerika Serikat yang dahulu dianggap mengancam mungkin saja sudah tidak begitu berpengaruh bagi Cina di abad ke-21 ini. Latihan militer yang acap dilakukan Cina menegaskan bahwa tanpa cara kekerasan, maka pembebasan Taiwan tidak mungkin dilakukan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat dalam kunjungan pertamanya di Asia bahkan menyatakan dengan gamblang bahwa Cina sedang menantang perimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Lantas pertanyaan tersebut kemudian ditanggapi oleh Cina yang melakukan operasi latihan, yaitu latihan militer gabungan baik itu darat, laut, dan udara 1 hari setelahnya di sekitar Laut Taiwan. Selama perkembangan geopolitik antara kedua Tiongkok ini dan juga Amerika Serikat mempersulit terjadinya dialog secara damai untuk mengurangi eskalasi konflik, maka mungkin saja sejarah perang saudara antara kedua Tiongkok akan kembali terulang. Terima kasih. Asia Timur yang terdiri atas negara Mongolia, Korea Utara yang berhimpitan dengan Korea Selatan dan juga Jepang, Republik Rakyat Cina ataupun Republik Rakyat Tiongkok, serta Republic of China yaitu Taiwan. Taiwan atau yang masih memiliki nama resmi Republic of China adalah sebuah entitas yang unik di dalam sistem internasional. Taiwan adalah sebuah negara yang belum independen karena walaupun sudah mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka, namun pemerintah Tiongkok masih tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Belum menjadi sebuah negara, Taiwan awalnya adalah sebuah pulau yang berada di pantai tenggara Cina. Pulau tersebut bernama Formosa sebelum beralih fungsi menjadi sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan di dalamnya. Cina atau Tiongkok tidak mengakui Taiwan sebagai negara independen yang membuat terbentuknya kebijakan One China Policy. One China Policy memberikan dampak signifikan kepada Taiwan dengan tidak adanya hubungan diplomatik yang dapat dijalankan oleh Taiwan. Maka dari itu, Taiwan melakukan pendekatan yang untuk menyeimbangkan antara diplomasi substansial, partisipasi internasional, kerjasama ekonomi, dan dengan menggunakan soft power diplomasi. Taiwan sendiri menjalankan diplomasi substansial melalui hubungan informal yang bersifat non-diplomatik, seperti membuat kantor Taipei Economic dan Cultural Representative Office atau TECRO di negara-negara yang tidak mengakui Taiwan secara resmi. Pada tahun 2016, Presiden Tsai Ing-wen Taiwan membentuk kebijakan yang bernama New Southbound Policy yang bertujuan untuk memperluas hubungan ekonomi dan sosial Taiwan di negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Strategi ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dari Taiwan terhadap Tiongkok sekaligus untuk memperluas pengaruh Taiwan di kawasan regional. Taiwan sendiri memperjuangkan keterlibatannya dalam organisasi internasional seperti organisasi WTO atau World Trade Organization dan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Taiwan sendiri itu bergabung dengan menggunakan nama Chinese Taipei. Taiwan sendiri menggunakan soft power diplomasi sebagai strategi untuk mendapatkan bantuan dalam bentuk layanan medis, respon terhadap bencana alam, dan juga distribusi teknologi. Hal ini sebagai bentuk
empati Taiwan kepada dunia melalui Taiwan ICDF atau International Cooperation and Development Fund. Taiwan itu menjalin kerjasama dengan negara-negara berkembang untuk membangun citra sebagai negara yang aktif dan humanis di kancah global. One China Policy bukan cuma soal peta, tetapi ada sejarah panjang dan konflik politik yang belum selesai hingga saat ini. Setelah berhasil mengusir penjajah Jepang dari Tiongkok, dua kekuatan politik utama yang sebelumnya bersatu untuk melawan musuh justru terlibat konflik internal. Adapun dua kekuatan utama tersebut adalah Partai Nasionalis Kuomintang di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek yang berhaluan nasionalis, yang berhadapan dengan Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin oleh Mao Zedong yang berideologi komunis. Konflik saudara ini terjadi kurang lebih selama 3 tahun, dan di tahun 1949, Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong menang atas Partai Nasional Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek. Kekalahan ini pun memaksa Chiang dan 2 juta pengikutnya untuk melarikan diri ke Pulau Formosa, yang kini dikenal sebagai Taiwan. Sebagai respon Tiongkok untuk menolak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, maka mereka menetapkan kebijakan yang kita kenal sebagai One China Policy, di mana kebijakan ini memaksa negara-negara lain untuk tidak mengakui Taiwan jika mereka ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. One China Policy membawa konsekuensi besar bagi Taiwan di ranah internasional. Meskipun telah memiliki pemerintahan sendiri, Taiwan sulit diakui sebagai negara berdaulat karena tekanan Tiongkok. Banyak negara enggan menjalin hubungan resmi demi menjaga kepentingan diplomatik dengan Tiongkok. Akibatnya, Taiwan tidak bisa menunjukkan eksistensinya di ranah internasional, juga menjadikan Taiwan tidak bisa bergabung di organisasi penting seperti PBB dan WHO. Meskipun perekonomian Taiwan terbilang maju dan stabil, absennya Taiwan dari Organisasi Perdagangan Dunia ataupun WTO tetap menghambat peluang dagang dan memperlemah posisi mereka dalam sistem perdagangan global. Hal ini membuat ruang gerak Taiwan terbatas baik secara politik maupun ekonomi. Dari sisi keamanan, Taiwan berada dalam tekanan militer yang terus meningkat. Tiongkok secara aktif menunjukkan kekuatan, mulai dari blokade laut, kampanye rudal, hingga ancaman invasi. Meskipun Taiwan mendapatkan dukungan senjata dari Amerika Serikat, perbandingan kekuatan dengan Tiongkok tetaplah timpang, sehingga membuat Taiwan harus selalu waspada terhadap potensi konflik bersenjata. Seperti yang kita ketahui bersama, kebijakan One China Policy adalah kebijakan yang diterapkan oleh Tiongkok kepada Taiwan. Kebijakan ini bersifat internasional, di mana kebijakan ini itu harus dilakukan atau diakui oleh negara-negara yang memiliki kerjasama dengan Tiongkok. Kebijakan ini, negara-negara yang memiliki kerjasama dengan Tiongkok itu tidak boleh mengakui kedaulatan dari negara Taiwan yang memang mendeklarasikan negara mereka sebagai negara independen yang sudah terpisah dari Tiongkok. Kebijakan ini mendatangkan hambatan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Singapura, Australia, dan negara-negara lainnya. Itu yang menyebabkan susahnya Taiwan untuk bergabung menjadi anggota di organisasi-organisasi internasional karena kebijakan tersebut. Contohnya adalah di United Nations. China itu mengambil keputusan untuk meminta United Nations untuk mencabut keanggotaan Taiwan karena masih dianggap menjadi bagian dari Republic of China, karena Taiwan sendiri masih menggunakan nama Republic of China. Hal tersebut juga yang mengakibatkan hanya ada 12 negara yang mengakui kedaulatan dari Taiwan sendiri, yang ini hanya ada Haiti, Vatikan, Guatemala, Paraguay, dan negara-negara di kawasan Oseania. Dampak selanjutnya adalah jadi dari Taiwan sendiri itu tidak dapat melakukan hubungan multilateral. Jadi hanya bisa melakukan hubungan bilateral di mana
Taiwan ini akan mengajukan kerjasama dengan negara-negara besar seperti negara Indonesia, negara Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jepang, dan lain-lainnya, itu sebagai bentuk kerjasama ekonomi dengan negara-negara terkait. Politik dan militer Taiwan ini mengalami ancaman keamanan yang dilakukan oleh Tiongkok. Contohnya adalah dengan melalui kebijakan One China Policy ini, itu membuat Taiwan tuh semakin melemah dalam sistem pemerintahannya, karena kuasa yang dimiliki oleh Tiongkok ini semakin kuat, karena Tiongkok ini memiliki power yang kuat di dunia internasional yang membuat negara-negara yang diajukan oleh Taiwan untuk melakukan hubungan diplomatik itu menolak untuk mengakui kedaulatannya, karena mereka itu sudah terlanjur memiliki kerjasama dengan Tiongkok, sedangkan menurut mereka itu lebih beneficial untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok dibandingkan melakukan kerjasama dengan Taiwan. Dalam bidang militer sendiri, itu Tiongkok itu melakukan intervensi melalui Laut Cina Selatan. Jadi memberikan ancamannya itu melalui pergerakan militer di Laut Cina Selatan untuk mengancam Taiwan. Melalui kerjasama ini juga, Taiwan dan Indonesia juga menerapkan kebijakan BVK dan juga VOA. BVK ini mengunjungi Indonesia untuk tinggal selama 30 hari bebas tanpa visa. Indonesia ini memiliki kerjasama ekonomi dengan Taiwan, yaitu membentuk kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei yang sudah ada sejak tahun 1960-an. Jadi kantor dagang ekonomi Indonesia ini berfungsi sebagai pusat dari kerjasama ekonomi antara Taiwan dan juga Indonesia. Ini sendiri juga berfungsi untuk memfasilitasi hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. DI sendiri juga berfungsi untuk memfasilitasi kerjasama antara layanan bagi warga negara Indonesia yang ada di Taiwan ataupun di Taipei yang memang memiliki pelaporan-pelaporan untuk melindungi WNI yang ada di Taiwan.